Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ria Ariyanti di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bukti transaksi dan jurnal khusus. Bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti suatu transaksi telah dilaksanakan, maupun bukti suatu pihak perlu mempertanggungjawabkan kewajiban kepada pihak lainnya. Nah, anak-anak masih ingat apa saja contoh bukti transaksi? Faktur penjualan, Bu. Bukti kas masuk, nota debit, Nota kontan. cek Bu, Ibu Bilik faktur giro. pembelian. Ya, betul sekali jawaban kalian. Alhamdulillah ya, semuanya masih ingat. Nah, kalau begitu, sekarang kita akan membahas mengenai jurnal. Ada yang tahu jurnal dibagi menjadi apa saja? Jurnal umum dan jurnal khusus Bu. Betul sekali, jurnal digolongkan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Akan tetapi, karena jurnal umum sudah kita pelajari, maka pada kesempatan ini kita akan fokus belajar mengenai jurnal khusus saja. Jurnal khusus merupakan jurnal untuk mencatat berbagai jenis transaksi yang sejenis dan juga terjadi secara berulang-ulang. Jurnal khusus ini terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal kas kecil. Jurnal khusus yang pertama yaitu jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit. Diingat-ingat ya, barang dagangan secara kredit. Jurnal ini biasanya menggunakan bukti transaksi berupa faktur pembelian. Jurnal khusus yang kedua yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Ini berkebalikan dengan jurnal pembelian. Kata kuncinya adalah secara kredit. Nah, biasanya bukti transaksi yang digunakan berupa faktur pembelian. Jurnal khusus yang selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat alur uang yang masuk ke dalam kas perusahaan. Jadi apabila ada segala sesuatu tentang uang yang masuk ke dalam perusahaan pasti akan dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Bukti transaksi yang digunakan yaitu bukti kas masuk dan nota kontan. Jurnal khusus yang selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat alur uang yang keluar dari kas perusahaan. Biasanya ini berkaitan dengan keluarnya uang kas perusahaan dalam jumlah yang besar. Bukti transaksi yang akan digunakan yaitu nanti bukti kas keluar dan nota kontan. Jurnal khusus yang terakhir yaitu jurnal kas kecil. Jurnal kas kecil ini merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat alur uang yang keluar dari kas perusahaan yang sifatnya kecil. Jurnal kas kecil dengan jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang mencatat pengeluaran kas perusahaan, hanya dibedakan dari jumlahnya saja. Untuk jurnal kas kecil, bukti transaksi yang digunakan yaitu voucher kas kecil. Nah, anak-anak, itu tadi Ibu sudah menjelaskan tentang macam-macam jurnal khusus. Sekarang Ibu akan mencoba menjelaskan sedikit tentang jurnal umum. Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam jurnal khusus. Jadi apabila ada transaksi yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, ataupun jurnal kas kecil, maka pilihannya pasti transaksi tersebut akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Bukti transaksi yang biasanya akan dimasukkan dalam jurnal umum yaitu nota kredit, nota debit, dan bukti memorial.
Nah, itu tadi anak-anak materi kita mengenai jurnal khusus dan bukti transaksi yang mendasarinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.